Khotbah saya hari ini namanya tahapan doa. Wow. Bukan BCA aja yang punya tahapan, doa juga punya tahapan ya, tahapan BCA. Nggak lucu ya. Tolong Henti ya, bantuin saya dengan cepat nih ayat-ayat ini mesti keluar, ayat-ayat sakti. Ya, yang pertama Lukas 11 ayat 1. Kita mau belajar tentang doa. Apa itu doa? Oke. Oke. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, dibilang begini, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Kamu kebayang gak sih? Yesus punya 12 murid yang ngikutin Yesus tiap hari. Masih nggak ngerti berdoa gimana? Artinya apa? Artinya doa nggak semudah yang kamu pikir. Dia bilang gini, ajarlah kami berdoa. Jadi, untuk kamu bisa memiliki kehidupan doa yang kuat dengan Tuhan, atau doa yang benar dengan Tuhan, kamu harus belajar. Itu alasan kenapa kamu di sini malam ini. Buat belajar berdoa. Kok berdoa belajar sih? Emang apa yang kita pelajari dalam doa? Saya mau ngomong gini, banyak orang Kristen pikir berdoa itu lip sync. Ini yang saya bilang lip sync. Orang Kristen tuh gini, bangun tidur, wah, selamat pagi Tuhan, terima kasih buat hari ini ya. Engkau baik, aku bersyukur. Tolong berkati pekerjaanku hari ini, berkati mama papa, berkati ini. Suara saya kayak Sincang nggak? Kita pikir doa itu gitu. Udah itu? Amin. Terus kita kerja, sibuk, makan siang. Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Ya kan? Amin. Terus malam kita capek kerja, pulang ke rumah, Tuhan terima kasih buat hari ini, ya kan? Amin. Kita pikir kita berdoa. Saya nggak bilang itu doa, saya bilang kamu ngomong dengan Tuhan. Ya, kamu ngomong dengan Tuhan, tapi itu bukan doa. Waduh, agak berat ya. Doa itu apa sih? Doa itu apa? Kalau saya bilang kayak gitu cuma lip sync doang. Kalau lip sync, doa perlu belajar nggak? Oh, nggak perlu lah. Kalau doa cuma ngomong-ngomong gitu doang, ya perlu belajar nggak? Nggak perlu lah. Anak sekolah minggu aja bisa gitu. Kamu nggak perlu belajar yang kompleks yang kamu pikir. Karena doa cuma pagi Tuhan, lapor. Siang Tuhan, lapor mau makan. Malam, lapor Tuhan mau tidur. Kalau memang doa, ya seperti itu, menurut saya, firman Tuhan nggak perlu bilang gini, ajar kami berdoa. Jadi saya mau kasih kebenaran hari ini, doa nggak semudah itu, Ferguson. Nah loh, wah agak repot ya jadi orang Kristen ya, doa aja repot kayaknya. Kenapa saya bilang doa nggak kayak gitu? Karena doa adalah connection. Katakan sama-sama connection. Itu adalah hubungan, bukan mulut doang. Kita buka satu ayat. Matius 15 ayat 8. Matius 15 ayat 8. Kita mau belajar tentang doa. Saya juga belajar, sama-sama belajar. Matius 15 ayat 8, Rina. Dibilang begini, bangsa ini memuliakan aku dengan apa? Bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Makanya saya bilang, doa itu bukan di sini. Doa itu connection between your heart and God's heart. Ini connection. There is something that connects di hati kita dengan hatinya Tuhan.
Ada connection. Makanya kalau lip sync doang, kita tuh kayak gini, cuma ngomong-ngomong doang. Tapi hatinya nggak connect. Bukan doa yang seperti ini yang Tuhan mau. Banyak orang bisa lip sync, tapi hatinya nggak connect. Tapi Tuhan mau kita punya kehidupan doa yang connect dengan hati Tuhan. Tunggu, ini saya keluar masuk mulu, bentar saya atur dulu pengaturan. Oke. Doa bukan hanya sekedar lip sync yang di sini dibilang. Kita lihat Yesus gimana sih kalau dia doa? Markus 1 ayat 35. Kita lihat ya. Juru selamat kita, lagi dia datang. Oh, ini perdebatan klasik antar agama. Perdebatan klasik lintas agama ditanya gini, Pak Santo, saya mau tanya. Oh, lintas agama nih, lintas agama. Yesus kan Tuhan, kenapa dia masih berdoa sama Bapa? Nah, Tuhan kok berdoa sama Tuhan? Gitu, itu pelajaran klasik lintas agama kan. Yesus lagi datang ke bumi, dia bukan hanya sebagai Tuhan, dia juga sebagai manusia. Dia 100% Tuhan, tapi Alkitab bilang, Paulus bilang dia meninggalkan keilahiannya, kealahannya dia tinggalkan. Dia datang completely sebagai human. Jadi di bumi he came as a human. Oke, that's why karena dia manusia, dia mesti connect dengan Bapaknya. Gimana cara dia connect? Dengan berdoa. Paham ya? Tapi kita nggak bahas itu. Di sini dicontohin Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan main Instagram. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan tidur lagi. Kita kan itu kita ya. Pagi benar bangun dan turu maning ya kan, tidur lagi. Tapi Yesus dibilang apa? Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Oke, kita belajar dari ayat ini. Kalau memang doa hanya lip sync, hanya laporan doang pagi Yesus pun bisa, dia ngapain repot-repot keluar cari tempat sunyi, nggak ada orang, terus dia doa. Ngapain dia? Kalau emang doa lip sync, dia nggak usah repot-repot cari tempat sunyi loh. Dia bangun tidur, pagi Tuhan, lapor. Ini udah pagi, karena Tuhan gue juga tahu. Kalau doa cuma lip sync, cuma laporan doang, Yesus kagak perlu repot-repot cari tempat yang sunyi. Karena doa adalah sebuah hubungan, makanya Yesus perlu repot-repot cari tempat yang sunyi, supaya dia nggak ke-distract oleh apapun. Supaya dia bisa connect dengan Bapa. Paham ya? Dari ayat ini kita bisa lihat kalau doa bukan sekedar lip sync atau laporan. Tapi connection. Butuh ada tempat yang khusus, supaya dia nggak ke-distract oleh anything. Dan hanya fokus kita dan Tuhan doang. Ada amin? Kita buka Mazmur 27 ayat ke-8. Ini lebih dalam lagi saya ngomongin ini. Doa adalah sebuah connection. Tapi saya mau kasih tahu, connection dengan Tuhan itu nggak kayak wifi sama kita punya gadget ya. Tinggal pencet langsung connect. Saya mau ngomongin, makanya ini pelajaran tentang doa. Connect dengan Tuhan itu tidak semudah itu, Ferguson. Ya, saya percaya Tuhan dia hanya sejauh doa. Dia tidak sejauh yang kamu pikir gitu. Tapi saya percaya juga Mazmur 27 ayat 8 bilang, ini bukan saya ngomong ya. Ini ngomongin doa. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Di sini ada sebuah journey atau
pencarian akan koneksi itu. Wah, agak berat nih. Jadi, saya mau ngomong ini lebih dalam. Gimana ya ngomongnya? Saya takut saya kadang-kadang mau ngomong-ngomong gini, takut kamu jadi, oh doa sulit banget ya, udah nggak usah doa. Nggak, bukan itu ya arahnya. Sorry, bukan itu. Karena saya mau buka lebih dalam loh. Karena kan ada orang yang nggak mau ribet ya. Doa ribet amat ya cuy. Udahlah, nggak usah doa aja. Turun tangan gue langsung. Sia-sia gue khotbah. Nggak. Saya mau kasih tahu, memang khotbah nggak semudah itu. Makanya kita perlu belajar. Untuk connect hati ke hati, bukan cuma lip sync doang yang Tuhan bilang tadi, bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, tapi hatinya jauh. Memang untuk deketin hati ini ke dia, butuh yang namanya pencarian koneksi. Bahasa saya sederhanakan ini. Kita menavigasi sebuah connection, lagi kita doa, lagi kita worship. Pernah nggak sih kayak worship, kayak hambarnya kayak nggak connect gitu? Pernah nggak sih? Pernah nggak? Kamu kayak nggak connect aja dengan Tuhan. Nyanyi, kayak nggak connect. Ngantuk, lapar. Udahlah, udahan. Pernah ngalamin gitu kan? Jadi orang Kristen? Lah, udah. Jangan bohong lah, ya kan? Nggak connect. Tuhan itu cari connection. Nah, connection itu, ini yang Mazmur bilang, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Kita dalam sebuah journey lagi, kita masuk dalam doa, kita masuk dalam sebuah momen di mana kita cari connection, menavigasi sebuah koneksi dengan Roh Kudus, dengan Allah. Ada satu orang namanya Robert Liardon, dia masih muda waktu itu. Dia memutuskan untuk 10 hari berdoa dan berpuasa mencari Tuhan. Dan dia memulai itu. Dia mulai masuk kamar, dia nggak boleh diganggu siapa-siapa. Dia mulai seeking God, dia mulai mencari koneksi itu. Hari pertama, dia doa, nothing. Gue nggak ngerasain connection apa-apa sih, kayak biasa aja. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, he felt nothing. Kayak nggak connect gitu. Tapi di hari ke-10, hadirat Tuhan datang begitu kuat, sampai ada seseorang, yaitu asisten rumah tangganya dia, pembantunya dia masuk ke rumah itu. Coba buka kamarnya, bawa makanan pagi-pagi, sarapan. Tiba-tiba hadirat Tuhan begitu kuat, sampai pembantu itu dilawat Tuhan. Karena hadirat Tuhan memenuhi ruangan di mana si Robert berdoa. Itu sebuah connection. Jadi kalau kita mau belajar berdoa, sekali lagi basicnya, ini bukan cuma di mulut, ini di hati. Kalau ini di hati, ini bicara ngomong apa? Kita seperti searching, kita seperti navigating the connection. Kita nggak kayak cuma wifi doang, tik, langsung klik, nyambung. No, kita tapi carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. And we don't stop till we find it. Ya. Kadang-kadang saya dalam hidup saya pribadi, kadang-kadang lagi saya cari koneksi dengan Tuhan, kadang-kadang ada yang cepat. Kayak tadi pagi saya doa cepat banget. Saya doa tiba-tiba, wah hadirat Tuhan kuat banget, nangis-nangis gak karu-karuan saya. Wah hadirat Tuhan kayak Tuhan berdiri di kamar saya gitu, saya wah nangis-nangis gak karu-karuan. Ada momen kayak gitu. Tapi ada momen 1,5 jam saya cari-cari nyanyi segala macam bahasa roh, guling-guling, kayak kering aja, kayak nggak connect. Mana sih Tuhan? Kalau kamu tanya saya kenapa, jujur, secara teologi saya nggak ngerti kenapa. Ada momen ya, saya doa 5 menit, tiba-tiba hadirat Tuhan memenuhi kamar saya, menjamah saya. Tapi ada waktunya, saya cari begitu rupa. Tapi kayak, where are you Lord? Kok nggak connect ya hati saya dengan Tuhan? Kok there is no connection ya? I don't know. Saya masih dalam apa ya? Dalam proses mengerti juga ini. Oke. Saya senang banget kalau berdoa bentar, tiba-tiba Roh Kudus datang. Wah, enak banget doa langsung. Setengah jam itu kayak nggak kerasa doang, kayak cing, lewat aja. Ya bener gak sih? 1 jam itu kayak nggak kerasa banget, kayak lagi hadirat Tuhan turun.
Tapi lu ada momennya ya. Saya rasa kenapa kadang-kadang koneknya sulit, Tuhan tuh mau uji saya sih. Gitu. Kalau saya coba-coba ngerti, kenapa ya kadang-kadang kok lama ya gue doa gak ketemu-temu. Karena dia mau uji hati saya. Setia apa? Enggak untuk mengejar Tuhan. Oke. Ini yang banyak orang pertanyaan. Oke, Kosanto, doa sekarang adalah connection between our hearts and Him and His ya. Doa adalah koneksi hati kita. Pertanyaannya, oke Kosanto, kayaknya ribet amat ya doa kayak gitu ya. Pertanyaannya sekarang, ngapain sih gue kayak gitu? Faedahnya buat gue apa? Bener gak sih? Ya gak? Untungnya buat gue apa? Ya gitu. Oh kayak ribet-ribet gitu doa. Untungnya buat gue. Nah oke, saya bakal jelasin. Kenapa kamu harus berdoa? Yang pertama, kita buka di Efesus 1 ayat 3. Kenapa kamu harus konekin hati kamu dengan hati Tuhan? Jadi bahasanya doa itu bukan lip sync tapi koneksi hati. Oke, sudah dapat? Efesus 1 ayat 3 dibilang gini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ada amin? Jadi all blessings, semua yang kamu butuh buat hidup ini, semua yang kamu butuh untuk menghadapi realita kehidupan yang keras ini, Ferguson, sudah tersedia di dalam surga. Semua anything you need, bukan anything you want ya. Anything you need, semua yang kamu butuh untuk menghadapi hidup ini sudah tersedia. Ada amin nggak? Kok nggak excited sih kamu? Pertanyaannya, kenapa? Nah, bagaimana bisa semua yang udah tersedia itu jadi milik kita? Amin ya. Kita buka Yakobus 4 ayat 2. Saya ajarin pelan-pelan, gak apa-apa. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak apa? Memperolehnya. Lalu kamu apa? Membunuh, iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sekali lagi, berdoa bukan lip sync, bukan minta-minta doang, bawa list. Tuhan ini list 1, 2, 3, penuhin semua ya. No. Doa adalah koneksi hati kamu dan Tuhan. Kita ubah dulu cara pandangnya. Lagi hati kamu terkoneksi dengan hadirat Tuhan, dengan hati Tuhan, kamu sedang membuka sebuah akses di mana semua berkat yang tersedia buat hidup kamu bisa kamu peroleh. Ini yang saya sebut namanya open heaven. Surga terbuka. Itu istilah yang heboh banget, padahal sesimpel itu doang. Orang-orang profetik kan, surga terbuka. Wah, haleluya. Semua, all the blessings sudah tersedia. It's already available in the heaven. Lagi kamu konekin hati kamu dengan Tuhan yang pemilik berkatnya, ya, itu unlock. Pintu terbuka kepada kamu, kuberikan kunci apa? Kerajaan surga itu unlock, pintunya unlock. Kamu punya akses for all the blessings yang memang sudah tersedia bagi kamu. Kalau kamu nggak cari Tuhan, kamu nggak konekin hati kamu dengan Tuhan, Alkitab tulis, you'll get nothing. Kamu nggak dapat apa. Jadi bukan Tuhan nggak mampu berkatin kamu, tapi kamu nggak akses itu. Sudah tersedia kok buat kamu. Oke, yang kedua. Kita buka Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Ini saya ngajarin tentang doa. Udah lama saya nggak ngomongin doa-doa ginian. Tapi saya tergerak hari ini ngajarin tentang doa. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Dibilang,
Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Balik. 14, belum selesai. Ayat 4. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Oke. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini dia. Coba kata yang terakhir ditulis, di luar aku, you can do nothing. Manusia yang pikir bisa jalani hidupnya tanpa doa, itu sombong. Kamu sedang menentang firman Tuhan. Lagi kamu pikir kamu nggak berdoa dan kamu oke-oke saja. Saya mau bilang begini, kamu sedang berdiri dalam kecongkakan. Dan Tuhan bilang, aku menentang orang yang congkak. Tuhan bilang. Bukan saya yang bilang. Banyak orang Kristen nggak sadar, pikir mereka nggak berdoa, mereka oke. Saya mau bilang gini, lagi kamu memutuskan nggak berdoa, kamu sedang hidup dalam kecongkakan. Dan Tuhan bilang begini, aku benci kepada kecongkakan. Aku stand against, dibilang bahkan, aku menentang kecongkakan. Ngeri nggak? Karena di luar dia, di luar doa, di luar kehidupan doa, you cannot do nothing. Kalau kamu pikir kamu bisa peroleh banyak hal tanpa doa, saya mau bilang begini, kamu sedang hidup dalam kecongkakan. Dan banyak orang congkak berpikir Tuhan akan berkati dia. Mereka nggak sadar Tuhan berdiri menentang mereka. Wah, agak keras sih kata-katanya. Oh, ya. Doa adalah simbol dari kerendahan hati, bilang gini, Tuhan, I cannot do nothing. Everything that I can achieve is from you. Semua yang aku bisa peroleh dalam hidup ini berasal dari Tuhan. I cannot do nothing, Tuhan. Orang-orang yang berdoa sadar. Dia bilang gini, semua yang terjadi di hidupku semata karena Tuhan. Dan Alkitab bilang, saya bilang, kalau kamu nggak doa, kamu congkak. Tapi kalau kamu doa, kamu hidup dalam koneksi itu dengan Tuhan. Kamu akan dibilang begini, you will be fruitful. Kamu akan berbuah. Bahkan berbuah banyak. Pekerjaan kamu bakal fruitful. Ada amin? Nggak tahu gimana, saya tuh ngalamin loh. Saya tuh pernah kerja di kantor. Gitu. Saya bekerja, saya fruitful. Orang-orang bisa kecap buahnya. Saya juga ngalamin, makanya saya bisa ngomong. Kalau kamu kerja, orang-orang pada sebel sama kamu, bos kamu kesel, segala macem, ya. Koreksi dulu, hubungan gue dengan Tuhan gimana ya? Ada amin? Tapi kalau kamu connect, ya John, ya, lu bakal fruitful di media. Amin. Kalau lu cari Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Amin. Saya bakal ngomong lagi. Saya pelan-pelan nggak apa-apa ya. Kenapa kamu harus berdua lagi? Mengapa kamu harus berdoa? Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Dibilang begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jujur-jujuran aja, kita ini lebih suka tidak taat sama Tuhan daripada taat. Bener nggak? Kita lebih suka berontak dari hukum-hukumnya Tuhan daripada nurut.
Apalagi saya dari kecil itu nggak tahu kenapa, udah dari pabrik ya. Kayaknya dari bawaan pabrik. Saya tuh nggak suka yang namanya tunduk. Semua peraturan yang saya lihat akan saya langgar. Itu prinsip hidup saya, gitu. Gitu. Saya nggak suka banget diatur-atur. Saya terlalu liar untuk diatur. Kayak dilahirin kayak gitu. Untuk nurut itu kayaknya nurut opo, kata apa itu nurut? Gitu. Makanya saya nonton Naruto tuh relate bener saya. Itu aku. Nonton Naruto itu aku. Ya. Tapi lagi saya mulai kenal Yesus, saya mulai hidup dalam doa. Nggak tahu kenapa nurut jadi kesukaan saya. Walaupun kadang-kadang nggak nurut juga. Tapi udah mulai berubah. Kok jadi senang nurut ya? Nah, kemarin saya ngobrol sama seseorang bilang gini, kok sampai gimana ya? Abis menang sama dosa ini, ada dosa satu lagi yang menantang. Belum menang dari dosa ini, ada dosa satu lagi yang menantang. Pusing kayaknya. Saya mau bilang gini, dalam kekristenan, fokus kamu bukan berhenti berdosa. Fokus kamu adalah mengejar Allah. Karena hanya dengan doa, kamu nggak jatuh ke dalam dosa. Makin kamu berdoa, makin kamu tidak berdosa. Makin kamu tidak berdoa, makin kamu Bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan. Fokusnya bukan berhenti berdosa. Kalau kamu jadi orang Kristen, coba fokus berhenti dosa, capek loh. Mau taatin tuh satu buku tebal Alkitab. Bisa lo taatin itu semua? Secara sempurna, bisa nggak? Ora iso. Tapi bukan berarti saya nggak ngajarin untuk tidak taat ya. Jangan anggap ini salah tangkap. Berarti kita nggak usah taat, kita doa-doa aja. Nggak gitu, brother. Tapi doa lagi kita connect dengan Tuhan, nggak tahu kenapa. Kita jadi taat. Kita jadi nggak jatuh dalam dosa. Artinya kita bisa hidup benar. Ada amin? Makanya ada orang Kristen bolak-balik pelepasan, aduh jatuh dalam dosa, pelepasan. Bro. Gue capek-capek 2 puasa, ngelepasin lu mulu gitu. Seek God. Cari dia. Saya mau tanya gini, Yohanes 15 tadi kita balik. Kalau saya ini ranting, ya, Agung ini pohon, coba sini Gung. Oh iya, Erik aja yang gede. Anggap aja Erik ini batang pohon apel. Ya. Dia ini pokok pohonnya. Ya. Oke. Panggil siapa ya yang kecil? Yudi. Kenapa jadi saya? Karena kita sama semua ya. Kami memang janjian. Oke. Udah di setting. Ya, fokus ya. Comeback. Ini batang pohon. Senyum dong. Iya. Yudi ini batang. Ini batang besarnya ya, pokoknya. Yudi tempelin tangan kamu, Yud. Nah, nempel. Lagi Yudi nempel sama ininya, karena ini sumbernya kan. Dia keluarin gini, satunya. Secara otomatis karena dia nempel, dia bisa berbuah nggak? Kalau dia nggak nempel, dia berbuah nggak? Nggak bisa lah. Berbuah dari mana? Nggak ada sumber yang dia serap. Lagi dia nempel, dia berbuah. Nah, orang Kristen gini, fokus kita ya, bukan berbuah.
Kalau Yudi tanpa nempel coba berbuah, sampai ngeden, berbuah nggak? Mencret dah. Tapi kalau Yudi cuma fokusnya nempel doang, dia santuy aja. Santuy aja dia. Fokusnya bukan berbuah ya, fokus dia nempel ya. Tiba-tiba secara otomatis buah mulai satu demi satu demi satu demi satu, lama-lama berbuah banyak. Oke, thank you. Tepuk tangan buat mereka ya. Jadi fokus kita ya, sekali lagi, bukan saya ngajarin untuk oh ya udah nggak taat aja, kita doa aja, no. Tapi doa kita, koneksi hati kita dengan Tuhan akan menghasilkan ketaatan. Kalau kita nggak connect, kita nggak bisa taat. Itu harga mati dari doa. Ada amin? Amin. Sejauh ini kamu mengerti kenapa kamu harus doa? Pertama, supaya kamu punya akses untuk semua blessings yang udah tersedia bagi kamu. Ya kan? Yang kedua, supaya kamu berbuah banyak. Yang ketiga, supaya kamu tidak jatuh ke dalam supaya kamu bisa hidup benar. Artinya, doa begitu penting nggak? Koneksi dengan Tuhan begitu penting nggak? Bukan lips. Ini nggak bakal terjadi semua ini dalam hidup kamu kalau kamu cuma doa lip-sync doang. Sorry to say. Nah, pertanyaannya sekarang, untuk connect gimana Kosanto? Untuk connect itu punya tahapan, dan saya akan ajarin kamu pelan-pelan tahapannya. Ada 7 tahapan dalam doa. Wah, lebih ribet lagi nih. Banyak ya 7 ya. Kayak doa nggak kayak gitu, nggak ada. Rumit amat doa. Nggak apa-apa. Ya. Saya sarjana di bidang doa. Apa sarjana apa itu? Jadi SD, sarjana doa. SD. Oke, tahap pertama, bagaimana kamu bisa berdoa? Ini yang tahap pertama. Kita buka 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Wow, lagi bernubuat itu. Terima kasih. Oke. Ini nih, tahap pertama ya untuk bisa berdoa. Yang pertama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, yang pertama apa? Kuasailah dirimu. Ingat dulu, instruksi pertama apa? Kuasai dirimu. Yang kedua apa? Jadi tenang, baru supaya kamu dapat berdoa. Kenapa berdoa mesti menguasai diri dulu? Sering nggak sih kamu bangun tidur nih ya? Aduh pengen doa. Tapi ntar lah, lihat HP dulu. Lihat HP, ntar lah, makan uduk dulu. Doanya ntar aja jam 10. Di jam 10 ditelepon sama Franky. Kosan, yuk makan mie. Wah, ada mau doa lagi. Makan mie lagi. Yaudah, makan mie dulu. Habis itu mikir, habis makan mie, pulang. Doa. Jam 12 siang pulang. Ngantuk, tidur. Nggak doa. Bangun-bangun sore. Sore, malamnya ada basket. Aduh, nggak bisa doa juga. Mesti jemput Yohan lagi. Waduh. Habis jemput Yohan, main basket. Nggak doa. Pikirnya gini, malam aja habis basket, gua baru doa. Akhirnya baru pulang main basket, capek. Mau doa, mau connect sama Tuhan. Baru nyanyi 1 lagu, ya kan? I love you, Lord. Ya kan? Akhirnya kagak doa. Kenapa menguasai diri penting untuk berdoa? Menguasai diri itu gini, lagi kamu, gue mau doa. Oke. Kuasai diri. Semua apapun yang mencegah gue berdoa, gue shutdown. Tempel pantat ke lantai, lipat kaki, ya kan? Hidupin musik. Mulai angkat tangan. Bodoh amat yang lain-lain.
Kuasai diri. Paksa diri duduk di kaki Tuhan. Kuasai diri. Diri yang mau ke sana sini, mau ke sana sini. Tunggu dulu. Kuasai. Duduk diam di kaki Tuhan. Angkat tangan. Akhirnya. Benar gak? Berarti kalau kamu mau bisa berdoa, kuasai diri dulu. Karena daging kamu tidak suka berdoa, teman-teman. Daging kamu sukanya TikTok dan Instagram. Daging kamu sukanya makan bakmi dan uduk pagi hari. Dia nggak suka doa. Dia nggak suka doa. Kuasai daging kamu, kuasai diri kamu. Buat diri kamu berdoa. Paksa berdoa. Kuasai diri. Berdoa. Itu tahap awal. Sebelum kamu bisa menguasai diri, jujur, seumur hidup kita nggak akan pernah terkoneksi dengan Tuhan. Ada amin? Yang kedua, udah menguasai diri nih, udah duduk. Akhirnya, gue bisa duduk, gue bisa doa. Hal yang kedua, tantangan kita adalah mulai pikiran kita menerawang ke sana kemari. Benar nggak sih? Aduh, mikirin ini, mikirin ono, ini belum bayar, inilah, ngono lah, ana mau kawin, ini ruwet. Nggak tahu entah kenapa, kalau lagi nggak doa, itu semua nggak muncul di pikiran lo. Setuju nggak sih? Detik kamu duduk dan berdoa, semua pikiran itu tiba-tiba bukannya doa malah jadi overthinking gitu. Apa sih ini semua? No. Makanya hal yang kedua dibilang apa? Setelah kuasai diri, apa? Jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Lagi kita mulai kuasai tubuh kita. Hal yang kedua, kita mesti kuasai jiwa kita. Supaya kita dapat berdoa. Daud di Mazmur ditulis lagi dia berdoa, tenanglah hai jiwaku. Dia bilang, jiwaku pujilah Tuhan. Ya, lawan semua yang berkecamuk dalam diri kamu, karena itu seperti awan gelap yang menghalangi kamu untuk memandang wajah Tuhan. Saya tuh kalau lagi doa di rumah sering kayak gini, lagi nyanyi-nyanyi, banyak pikiran, saya mulai gini-giniin. Pikiran-pikiran saya hapus. Biar saya fokus ke Tuhan. Tiba muncul lagi, saya hapus lagi. Tangan saya gini-gini sendiri. Gue hapus, fokus ke Tuhan. Tiba-tiba muncul lagi pikiran, hapus. Lama-lamaan kamu kayak gitu, tenang sendiri dia. Fokusan sendiri. Kuasai diri dan jadilah tenang. Ada amin? Relate nggak ini? Relate ya? Yang kedua, tahapan kedua dalam doa itu apa? Udah bisa duduk, udah bisa tenang. Makanya lagu buat saya itu penting dalam doa. Instrumen itu penting buat saya supaya bisa tenang. Ya, saking tenangnya kadang-kadang tidur. Bercanda. Hal yang kedua, tahapan kedua dalam doa adalah mengampuni dan diampuni. Wow, agak berat ini. Kenapa? Lagi kita datang ke Tuhan, perlu mengampuni dan diampuni. Yang pertama, kita manusia berdosa. Yohanes bilang, kalau kamu pikir kamu nggak pernah berbuat dosa, kamu sedang bohongi diri kamu sendiri. Manusia itu nggak ada yang nggak punya dosa. Semua kita, sekudus-kudusnya kita, pasti ada dosa. Makanya nggak boleh hakimin orang lain. Amin. Semua orang berdosa, kata Alkitab. Jadi, jangan ngerasa lebih kudus dari orang lain. Sekudus-kudusnya lu, pasti ada cacatnya. Kenapa kita mesti datang ke Tuhan minta pengampunan Tuhan? Dibilang 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 dibilang, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala. Kita tidak sesuci itu, Ferguson. Lagi kita datang ke Tuhan, dia suci, dia kudus. Kita nggak bisa connect sama yang kudus tanpa dikuduskan lebih dulu. Makanya lagi kita datang, kita butuh pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, bukan cuma diampuni Tuhan. Yang kedua adalah kita mengampuni orang lain. Matius 6 ayat 14.
Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi pengampunan yang kamu peroleh, ya, kamu pakai untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada doa Bapa kami. Penting banget lagi berdoa, Tuhan ampuni aku. Ini tahapan kedua ya. Udah kuasai diri, jadi tenang. Tuhan, aku datang, ampuni segala dosaku. Aku tahu Engkau kudus, aku nggak layak Tuhan. Tebus aku dengan darah-Mu, supaya aku bisa berdiri di hadapan tahta-Mu yang kudus. Dan yang kedua, Tuhan, aku juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada aku. Kalau kamu ingat, kamu ampunin. Kamu ampunin. Karena hanya dengan cara itu, kita bisa terkoneksi dengan Dia. Kalau kamu maunya diampuni, tapi nggak mau ampuni orang lain, tunggu dulu. Nggak bakal bisa connect. Kok Santo gimana ya? Gue ini udah doa loh, Tuhan, aku ampuni dia. Tapi kalau ketemu masih kesel ya? Siapa yang kayak gitu? Gue ini doa kok tiap hari, Kok Santo, Tuhan, aku ampuni dia. Tiap ketemu, saya pak dia nih. Gitu. Siapa yang kayak gitu? Wih, kudus-kudus semua, gak ada yang ngakui. Di sini orangnya orang suci-suci semua. Kita ampuni, kalau ketemu dia kesel ya. Kenapa ya? Sekali lagi, tugas kamu berdoa. Perubahan hati kamu tidak ditentukan oleh kemampuan kamu, karena kamu nggak bisa ubah hati kamu. Yang ubah Tuhan. Semakin kamu dalam doa, bawa dalam doa mengampuni orang, Tuhan, aku ampuni. Tiap hari, walaupun besok ketemu, kesel lagi. Doa lagi, Tuhan, aku ampuni dia. Besok ketemu lagi, apa? Kamu tuh sedang dibentuk, lagi kamu lakukan itu. Tuhan tuh kayak lagi bentuk hati kamu. Day by day, hari demi hari dia ubah pelan-pelan. Sampai suatu hari, kamu berdiri di depan orang itu. Kamu bisa mengasihi orang itu. Saya mau cerita tentang Yohan. Yohan, mau ngegosip soal Yohan. Yohan berapa minggu ini ya? 3 minggu dah ya. Dia lagi kesel sama satu orang di kantor. Wah, aku tuh kesel banget kata sama orang ini. Wah, dia cerita ketemu saya gitu terus. Kesel, aku nggak bisa gitu. Aku nggak bisa terima orang ini. Wah, berat gitu. Wah, stressful ya, struggle. Karena emang orangnya agak unik, ya kan? Orangnya agak-agak ngomong ini ya, Indonesia campur Inggris. Jadi dia apa sih? Padahal orangnya itu nggak bisa bahasa Inggris benar gitu loh. Jadi kesel. Kalau emang orangnya jago Inggris, oke lah ya, gitu. Jadi orang yang ngerti Inggris juga enggak, tapi I coba make sure. Siap. Gitu ya. Dia bisa agak-agak aduh gitu. Kalau ketemu Mak Endang disentil dulu sama Mak Endang. Sampai Yohan, lu mau ketemu temen gua nggak boleh, lu mau ngobrol nggak? Tapi nggak tahu kenapa. Tapi baru minggu ini dia bilang gini. Tapi aku mau mengasihi dia lah. Aku mau lihat dia kayak Yesus lihat dia, katanya. Wah, hatinya berubah. Gitu. Dia mulai cari waktu untuk ngobrol sama anak itu. Ngobrol apa, baik-baik gitu. Nggak sarkas, biasanya sarkas dia. Nggak sarkas, dia baik. Akhirnya dia doain tuh orang. Orang itu dari lintas agama, saya nggak sebut agamanya apa, didoain sama Yohan. Dan nangis kemarin. Jamaah Tuhan. Wow. Itu cara kita berproses mengubah hati kita. Lagi kita kesal sama orang. Bagian kamu adalah doain orang. Urusan hati kamu berubah, itu urusannya tuh. Yang penting kamu di hadapan Tuhan udah nggak salah. Paham nggak maksud saya? Yang penting lagi di hadapan Tuhan nih, lagi kamu ketemu Tuhan. Tuhan, aku udah ampunin ya. Tuhan, aku udah ampuni. Masalah hati kamu berubah untuk mengasihi orang itu pekerjaan Roh Kudus. Karena manusia nggak bisa ubah hatinya sendiri. Hanya Tuhan yang bisa ubah hati kita. Amin. Jadi itu, yang pertama tadi apa? Kuasai diri, jadi tenang, mengampuni, dan diampuni. Yang ketiga, kita buka Mazmur 100 ayat 4. Ini agak panjang, saya khotbah nggak apa-apa ya. Karena doa itu mesti belajar memang. Ini tahapan-tahapan biar kamu bisa connect dengan Tuhan. Mazmur 100 ayat 4.
Lagi kamu datang dengan Tuhan, kamu udah ngampunin, kamu udah diampunin, terus ngapain lagi Kosanto? Nah, tahapan ketiga dalam doa kamu, ini yang kamu harus tambahkan. Masuklah melalui pintu gerbangnya. Setiap kamu ketemu kata bait Allah atau gerbang bait Allah atau semua tentang bait Allah di perjanjian lama, dalam perjanjian baru yang kita hidupin sekarang, itu artinya hadirat Tuhan. Bait Allah hanya simbol atau metafor dari arti yang sesungguhnya, yaitu di perjanjian baru artinya apa? Hadirat Allah. Jadi firman Tuhan bilang gini, masuklah ke dalam hadirat Allah dengan apa? Nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan apa? Puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah nama. Bersyukur dan memuji adalah hal yang wajib kalau kamu mau mengalami koneksi dengan Tuhan. Makanya kita nggak bisa jauh-jauh dari puji-pujian. Orang-orang di luar sana yang nggak ngerti kenapa sih orang di sini kalau doa nyanyi-nyanyi mulu ya. Karena memang itu cara yang Tuhan buat terkoneksi dengan umatnya. That's why kamu memuji Tuhan. That's why setiap minggu kita datang ke gereja, kita ada word, bukan iseng loh. Ya, karena emang ini cara buat umat Tuhan masuk ke hadirat Tuhan, untuk terkoneksi dengan Tuhan adalah lewat puji-pujian. Angkat pujian, nyanyi. Jangan ragu-ragu walaupun suara kamu falas. Nyanyi, oke? Hal yang keempat, 1 Korintus 14 ayat 15. Udah nyanyi ngapain? Ini tahapan-tahapan ya, saya ngomongin langkah demi langkah, step by step. Lagi kamu datang ke Tuhan secara pribadi itu kamu ngapain? Wah, ini agak dalam. Saya tahu kamu mungkin ada beberapa yang basicnya bukan dari karismatik, gereja karismatik. Tapi saya tetap mau ajarin ini. Ya. Jadi apakah yang harus kubuat? Kata Paulus. Jadi gue mesti ngapain nih kalau doa? Kata Paulus. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Puji-pujian tadi yang saya bilang sebelumnya adalah saat kamu memuji Tuhan dengan akal budi. Lagu, ada melodi, ada lirik yang kamu baca dan kamu nyanyikan ulang. Kamu sedang memuji dan berdoa dengan akal budi. Tapi ada tahap berikutnya, berdoa dan memuji dengan roh. Wah, ini agak berat. Maksudnya apa, Kosanto? Suka nggak suka? Memang, kalau kamu sudah Tuhan kasih karunia berbahasa roh, datang memuji Dia di dalam roh. Saya biasanya dalam kehidupan saya dalam doa, setelah saya nyanyi berapa lagu tuh, ya, cari lagu-lagu yang kamu suka, jangan yang kamu nggak suka, biar kamu doanya semangat. Ya, itu trik juga. Kamu datang ke Tuhan, nyanyi lagu-lagu yang kamu nggak suka, bete kamu. Cari lagu-lagu yang kamu suka. Ya, Yesuni Camya, nggak apa-apa. Ya. Tapi setelah saya nyanyi lagu-lagu yang saya suka tuh, saya banyak suka lagu Battle dan Upper Room. Dua lagu itu aja kebanyakan. Mostly yang saya cari itu dua lagu itu mulu. Battle Upper Room, gitu-gitu aja. Saya doanya pakai lagu-lagu itu terus. Kamu mau ikutin, nggak juga nggak apa-apa, nggak dosa ya. Gitu. Terus hal yang kedua, saya hidupin lagu instrumen. Banyak. Kalau di YouTube saya cari Shocking Prayer. Gitu. Cuman instrumen doa doang. Ada filler piano. Karena Tuhan sudah kasih saya karunia berbahasa roh, saya mulai menyanyi dalam roh. Mulai berdoa di dalam roh. Gitu. Saya mulai mengalun dalam itu. Itu yang Paulus lakukan. Bahkan di ayat yang lain Paulus bilang, aku berbahasa roh lebih banyak dari mereka semua. Paulus adalah pribadi yang sangat banyak berdoa dalam roh. Dan ini yang saya rasa, tapi saya nggak menyarankan ini di dalam ibadah. Kenapa? Karena dalam ini hanya untuk pribadi ya. Kenapa nggak di ibadah saya nggak sarankan? Makanya saya nggak pernah suruh WL di Tor itu untuk komando orang bahasa roh. Kenapa? Karena nggak semua orang yang datang ke gereja udah bahasa roh. Tapi kenapa kita mesti
berdoa di dalam dan memuji di dalam roh. Karena Allah adalah roh. Ya, kita mencoba menyentuh dia dengan logika dan emosi kita dengan pujian, tapi kita juga mencoba menyentuh dia dengan roh. Karena manusia tubuh, jiwa, dan roh. Lagi kamu nyanyi dan memuji, kamu mencoba menyentuh dia dengan tubuh dan jiwa kamu, akal budi kamu. Tapi lagi kamu menyanyi dengan roh, kamu coba menjangkau Tuhan dengan roh kamu. Karena kita adalah roh, jiwa, dan tubuh. 3 aspek dalam hidup kita bersentuhan, terkonek dengan Tuhan. Itu kenapa kita mesti berdoa di dalam roh. Lagi kamu sendirian di rumah. Ya. Kalau di sini kamu boleh bahasa roh nggak? Jadi kalau saya ketor, kalau saya udah bisa bahasa roh, saya nggak boleh dong. Ya nggak apa-apa, tapi ingat, jangan ngagetin orang. Tetap hormatin orang lain. Saya juga bahasa roh, tapi nggak gede-gede. Nah, kalau kamu sudah bisa berbahasa roh, memang Tuhan kasih karunia itu, dan kamu sudah sering berdoa di dalam roh di rumah, lagi kamu gereja, bahasa roh nggak apa-apa, tapi santuy baik. Jangan bikin apa ya, jadi batu sandungan buat orang yang nggak bisa bahasa roh, tersinggung nanti. Atau ngerasa nggak, aduh gue nggak rohani kali ya, gitu-gitu ya. Paham ya? Karena ada ayatnya di Alkitab. Kalau kamu dalam perkumpulan, lebih baik apa? Kata-kata yang lebih baik satu kata-kata nubuat daripada 1000 kata-kata dalam bahasa roh. Nubuat itu kata-kata yang menguatkan. Lebih baik kamu nyamperin orang, kamu bilang, Yesus sayang lu bro. Daripada lu datang ke orang, laba-laba. Kan bingung dia. Ngomong opo iki kan. Tapi dalam kehidupan pribadi kamu, berbahasa roh, ya, sangat perlu dilakukan. Yang kelima, tahap kelima dalam doa adalah menantikan Tuhan. Ya, gitu. Karena pada prinsipnya, saya ngomong cepat aja, Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepadaku, Tuhan bilang, aku akan mendekat kepadamu. Itu prinsip. Tapi kamu mendekati Tuhan, dia akan mendekati kamu. Dan dibilang di Mazmur 40 ayat yang kedua, di dalam terjemahan Passion Translation, tapi nggak apa-apa ditayangin di sini, Mazmur 40 ayat 2. Dibilang, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Oh, no, coba, ini ayat sebelumnya, ayat 1. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku, dan mendengar teriakku minta tolong. Nah, ini kalau di dalam terjemahan, terjemahan Passion dibilang, I waited and waited and waited some more. Aku menunggu untuk hal yang lebih lagi. Patiently, dengan sabar, knowing God would come true for me, mengetahui kalau Tuhan akan datang kepadaku, dibilang. Then at last, he bend down and listen to my cry. Jadi Tuhan itu seolah-olah datang ke dia dan bend down. Bend down itu apa? Seperti turun. Jadi Daud dalam doa menanti-nantikan Tuhan supaya Tuhan datang menghampiri dia, turun melawat dia. Kalau kamu udah doa, nyanyi, bahasa roh, hal yang berikutnya yang kamu perlu lakukan adalah menantikan hadiratnya. Kadang-kadang di poin ini, saya udah berhenti bahasa roh, saya cuma diem. Saya biarin instrumen bunyi, saya cuma gini. I wait on you, Holy Spirit. Come to me. Gitu. Terus kalau dia udah datang, kalau kamu udah mulai rasain hadirat Tuhan menjamah kamu, hadir di kamar kamu begitu kuat, apa yang mesti kamu lakukan? Mendengar dari Tuhan. Ini penting. Tuhan datang ke hadir di kamar kamu dalam doa, bukan iseng. Banyak orang Kristen itu cuma berhenti gini. Banyak orang Kristen ya, saya udah pelajari bertahun-tahun. Datang ke Tuhan, nyanyi, bahasa roh, stop sampai di situ. Keluar kamar, wah, seger, fresh secara rohani. Tapi saya mau bilang, kamu hanya melakukan 50% dari yang seharusnya kamu lakukan. Karena doa bukan hanya kamu yang datang ke Tuhan, Tuhan juga harus datang ke kamu. Ini dua arah. Kamu datang ke dia, yang hal berikutnya, 50% berikutnya adalah kamu harus mengalami dia menghampiri kamu, menjamah kamu. Dan itu perlu menantikan dia. Dibilang di sini, I waited for some more. Aku menantikan untuk hal yang lebih lagi Tuhan.
Aku ingin lebih lagi. Aku udah nyanyi, aku bahasa roh, but I want more. I want your presence. I want encounter. Aku ingin lawatan, aku ingin pengurapan, aku ingin kuasa-Mu Tuhan. Come to me. Nantikan dia. Saya bisa banyak kesaksian soal ini, tapi nggak ada waktu. Kalau dia udah hadir, hal yang berikut, di tahap yang keenam adalah mendengar suara Tuhan. Lagi hadirat Tuhan begitu kuat, mulai tanya gini, Tuhan, speak to me. Dan jujur, di momen itu, lagi hadirat Tuhan begitu kuat, dengar suara Tuhan itu mudah. Speak. Itu, wah, Tuhan bisa banyak ngomong kamu, mengajar kamu banyak hal. Saya paling suka momen-momen itu, lagi Tuhan bicara. Tapi memang ada tahapan-tahapan yang harus saya lewati untuk di titik itu. Menantikan dia hadir. Setelah dia hadir, Tuhan speak to me. Lagi dia bicara, powerful. Dia akan singkapin banyak hal. Dia akan tuntun kamu untuk baca ayat ini, baca ayat itu, dan wah, kayak diajarin. Karena saya ngalamin. Kalau kamu belum di titik itu, saya dorong kamu, ada satu undangan yang untuk masuk ke lebih dalam, ke dalam hati Tuhan. Dan terakhir, tahap ketujuh adalah menerima. Tuhan datang ke kamu, lagi dia hadir di kamar doa kamu. Dia nggak datang dengan tangan hampa. Alkitab tulis begini, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, apa? Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya nggak ngomongin ini ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan apa? Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Setiap kamu berjumpa dengan hadirat Tuhan, nggak mungkin hadirat Tuhan Dia sendiri, Tuhan datang di kamar kamu tanpa bawa apa-apa. Dia bawa upah, Dia bawa reward kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Makanya lagi hadirat Tuhan datang, lagi saya tahu Dia hadir, lagi saya dengar Dia bicara, hal yang terakhir adalah Tuhan. Everything that you want to give, receive. Itu banyak hal. Kadang-kadang saya nggak bisa ngomong ya, banyak hal. Ada janji Tuhan. Seringkali janji mulai muncul. I will dia mulai ngomong many things. Atau tiba-tiba ada pengurapan Tuhan yang kuat turun. Pewahyuan turun, banyak hal. Tapi lagi dia turun, dia selalu bawa upah. Kompleks ya? Kompleks ya? Tahapan-tahapan doa ini. Tapi enggak juga. Kalau kamu hidupin ini, saya percaya, hidup kamu akan ngalamin terobosan dalam kerohanian. Dan yang terakhir, saya mau doain ini buat kamu. Yesaya 56 ayat 7. Setelah ini kita selesai. Saya berdoa ini buat kamu. Yesaya 56 ayat 7. Setelah ini kita selesai. Yesaya 56 ayat 7. Dibilang begini kata Tuhan, gunung ini adalah bicara hadirat Tuhan ya. Mereka akan kubawa ke hadiratku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Ini akan Tuhan lakukan. Saya berdoa ini terjadi di hidup kamu. Kamu punya kesukaan di rumah doa. Suka datang ke hadirat Allah. Dibilang, aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut apa? Rumah doa bagi segala bangsa. Ada perkenanan Tuhan di hidup kamu. Ada kesukaan akan hadirat Allah. Saya undang bangkit berdiri. Angkat tangan, saya mau berdoa. Bapa, dalam anugerah-Mu aku berdoa. In the name of Yeshua, di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa, lepaskan atas mereka kesukaan untuk ada dalam hadirat-Mu. Kesukaan dalam rumah doa-Mu Tuhan. Aku berdoa, berikan desire, kerinduan yang begitu kuat dalam hati mereka. Untuk datang ke hadirat-Mu setiap hari. Mencari wajah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Menyembah-Mu.
mengejar, mencari wajah-Mu. Aku berdoa, berikan kesukaan itu. Seperti yang Kau katakan dalam Yesaya, Engkau akan memberikan kesukaan di dalam rumah doamu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku lepaskan kesukaan akan doa, akan hadirat Allah. Aku melepaskan kesukaan akan koneksi, akan terkoneksi dengan Tuhan. Itu biar jadi gaya hidup setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. God bless you guys. Happy Sunday.